Saya tadi keliru menyebut Injil ini sebagai Injil Santo Markus, tetapi sebetulnya Injil Santo Lukas. Santo Lukas ceritanya lebih ringkas dibanding Markus. Bahkan Lukas tidak memberi nama kepada si buta itu. Markus memberi nama kepada si buta, namanya Bartimeus. Nampaknya Lukas memberi kesempatan kepada kita agar kita bisa lebih mudah mengidentifikasikan diri dengan orang buta yang diperbandingkan dengan murid-murid Yesus yang tidak buta. Seluruh penulis Injil, seluruh penulis Injil sinoptik, baik Matius, Markus maupun Lukas, menempatkan cerita penyembuhan orang buta ini sesudah Yesus mengajarkan bahwa dia akan menderita sengsara, diserahkan kepada para tua, disesah, dan kemudian wafat. Tetapi menghadapi pengajaran itu justru para muridnya berebut tempat yang paling tinggi di antara mereka siapa. Seolah-olah mau dikatakan murid Yesus yang matanya melek tetapi hatinya buta. Sementara murid Yesus yang didapatinya secara tidak sengaja di tengah jalan matanya buta justru ingin melihat. Memang ada dua kata yang bisa diperbandingkan, yaitu buta dan membuta. Pasti ibu-ibu bisa menjawab pertanyaan saya dengan mudah. Mana lebih menakutkan, orang buta atau orang yang membuta? Pasti jawabannya orang yang membuta itu lebih menakutkan. Karena orang yang membuta itu sebetulnya indranya waras. Sementara orang buta ya begitu itu. Lah, Bartimeus ini orang buta tetapi hatinya ingin melek. Semoga aku dapat melihat. Melihat apa? Melihat bahwa Yesus berjalan menuju Yerusalem. Berarti dalam Injil Santo Lukas, perjalanan menuju Yerusalem itu berkali-kali ditegaskan dia menuju Yerusalem, menuju kota sengsara. Tetapi juga melalui jalan sengsara itu kemuliaan akan dicapai. Bagi kita hari ini menjadi lebih gampang mengidentifikasikan diri sebagai orang yang buta itu tetapi hati tetap ingin melihat. Maka antifon pembukaan yang kita dengarkan tadi, ya Tuhan, Engkaulah cahaya dunia, barang siapa mengikuti Engkau hidup dalam cahaya abadi, membantu kita betul-betul memaknai hidup kita di dalam Yesus. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi Kudus kita dengan mengharap semoga menjelang akhir tahun liturgi kita di minggu depan kita merayakan Tuhan Yesus Raja Semesta Alam, membantu kita untuk tetap fokus melihat dan mengikuti cahaya dunia sehingga kegelapan sebagaimana dialami oleh orang-orang dalam bacaan pertama, orang-orang pilihan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita bersama. Kita hening sejenak, kita akan menghaturkan doa-doa kita, juga kita doakan intensi-intensi khusus yang tadi telah dibacakan sebelum perayaan Ekaristi ini.